baby yang sudah memberkati mic ini, demikian pula sahabat, sehingga suara saya yang pelan tetap pelan, tapi dapat didengar oleh jemaah. Jadi makasih sekali. Ini untuk minggu depan siapa yang sampaikan firman Tuhan. Jadi beliau yang akan memakai mic. Saya tidak perlu bersuara keras, tapi pasti jemaat sudah mendengar. Saudara yang terkasih, saat-saat seperti ini, kalau kita setel TV, apa yang bisa kita lihat? Kita akan mendengarkan berita atau banyak berita tentang mudik. Ya enggak? Tentang mudik. Jadi di dalam mudik mereka bisa naik kereta api, bisa naik bis, bisa naik mobil pribadi, bisa naik motor dan lain-lain. Saya tertarik sekali dengan seseorang yang dia mudik, kebetulan rumahnya Purwokerto, dia mudik dari Jakarta sampai Purwokerto. Naik kereta api tidak, naik bis tidak, naik mobil pribadi tidak. Dia naik sepeda biasa. Nah, sepeda yang dia pakai diperlengkapi dengan speedometer, juga diperlengkapi dengan HP yang menunjukkan gambar dari arah Jakarta menuju Purwokerto. Pada satu saat dia ketemu dengan wartawan, lalu dia diwawancara. Mengapa Bapak mudik naik sepeda? Lalu dia menjawab, biayanya tidak banyak, sambil berulang. Apa iya kalau naik sarana transportasi bisa istirahat dan bisa tidur, dan waktunya itu lebih singkat? Tapi naik sepeda dari Jakarta sampai Purwokerto memerlukan waktu yang banyak. Ya, memang saya lakukan ini karena saya ingin bertemu dengan keluarga. Jadi dia berangkat dari Jakarta malam dari Rabu, lalu diperkirakan di dalam berita Jumat malam sudah sampai di Purwokerto. Jadi 3 hari atau 4 hari. Saudara yang terkasih, mudik bagi pribadi orang ini adalah penting. Memang satu keluarga adalah lembaga yang dibuat oleh Allah, di mana di dalamnya ada tatanan, ada kekeluargaan, ada peraturan, dan ada kesatuan. Sehingga apabila orang tersebut sampai ke Purwokerto, maka dia akan dapat masuk di tengah-tengah keluarga, merasakan kekeluargaan dan menghilangkan rasa rindu bertemu dengan keluarga, anak, istri, dan saudara yang lain. Jadi di dalam keluarga itu ada tatanan, ada kekeluargaan, ada peraturan, demikian pula ada kesatuan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara membaca firman Tuhan
di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca silih berganti. Amsal 22 ayat 1 sampai 9. Kita baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Saudara bersama-sama akan membacakan ayat yang genap. Demikian selanjutnya sampai selesai. Amsal 22 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, keselamatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang sirong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutani. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Bersama-sama orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 9, dan di dalam kitab Amsal secara keseluruhan itu punya tujuan, isinya untuk menerapkan hikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari bagi orang percaya, dan untuk memberikan petunjuk moral. Jadi keputusan yang diambil, keputusan yang berdasar firman Tuhan, maka pasti benar, bukan keputusan pribadi atau duniawi yang biasanya itu menguntungkan diri sendiri. Dan melalui kitab Amsal tersebut punya moral yang positif, punya moral yang positif, benar, berkenan kepada Tuhan. Bukan moral yang negatif, moral yang duniawi, moral, kalau saya katakan, moral yang rusak. Oleh sebab itu kata kunci di dalam kitab Amsal ini terdapat di dalam pasal 1 ayat yang ke-7 yang berkata demikian: takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ulang sekali lagi bagian A. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengertian firman Tuhan dalam Alkitab dapat dimiliki
didasari lebih dulu takut akan Tuhan. Jadi kata-kata ini seperti tidak penting, tapi penting sekali bagi orang-orang yang di dalam hidupnya ingin mengerti firman Tuhan, ingin mengerti pengetahuan firman Tuhan. Jadi tidak takut kepada anjing, tidak takut kepada kucing, tidak takut kepada istri, tidak apa-apa. Kalau ingin mengetahui firman Tuhan, yang penting adalah takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan akan dapat mengasihi kepada istri, akan dapat mengasihi kepada suami, bahkan binatang peliharaan seperti anjing dan kucing dapat mengasihi. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan merupakan sesuatu yang penting bagi orang-orang percaya yang ingin mengetahui, yang ingin memiliki firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi jangan pernah lupa kalau ingin mengetahui firman Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Harus didasari takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan, dia akan taat dan dia akan dapat menerima firman Tuhan yang dia pelajari. Walaupun firman Tuhan tersebut itu sulit. Dan di dalam Amsal 22 ayat 1 sampai 9 yang sudah kita baca bersama-sama, itu mengajarkan tentang sifat, sikap pribadi yang hidup di dalam firman Tuhan yang dibandingkan dengan harta atau kekayaan. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Sifat, sikap yang hidup dalam firman Tuhan dan harta atau kekayaan. Mana yang lebih penting? Orang hidup kerja keras, membanting tulang untuk apa? Untuk cari uang. Agar apa? Agar ada uang banyak. Malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kerja keras untuk mendapatkan uang. Uang menjadi banyak. Jadi bicara kekayaan itu perlu bagi setiap orang, baik yang belum percaya, demikian pula yang sudah percaya. Tetapi harus mengerti harta, kekayaan itu hanya merupakan salah satu sarana untuk hidup dan untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan firman Tuhan kalau kita cermati lebih berharga dari harta atau kekayaan, lebih baik dari perak dan emas, akan memberkati, akan memberkati. Maka sifat atau sikap pribadi yang ada di
di dalam firman Tuhan, kita bisa menyimpulkan lebih penting dari harta atau kekayaan. Harta atau kekayaan dapat membawa maksiat. Kemarin PA di Bibi itu jelas bicara moral yang terpengaruh oleh dunia. Jadi harta kekayaan itu bisa membawa ke dalam maksiat, dosa, hidup yang jauh dari Tuhan. Bahkan kalau saya berkata moral menuju kerusakan. Tetapi sikap pribadi yang hidup di dalam Tuhan dapat membawa berkat, harta atau kekayaan. Saudara yang terkasih, ada 3 sikap pribadi yang membuahkan berkat, harta atau kekayaan. Yang pertama tadi dikatakan ayat pertama, ayat bagian 1a, nama baik. Saya baca firman Tuhan tersebut, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi nama baik lebih penting daripada harta, lebih penting daripada kekayaan, lebih penting daripada dunia. Ada slogan yang berkata, apa arti sebuah nama? Apa arti sebuah nama? Kita tahu nama adalah tanda untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, sehingga mengerti persis kalau ini Pak Pairan, mengerti persis kalau di depan saya adalah Mas Teguh. Karena apa? Karena nama. Tapi bagian yang pertama ini bicara dengan nama baik, tidak hanya sekedar nama, tetapi nama baik. Nama baik. Jadi nama baik ini tidak hanya sekedar nama sehubungan dengan pribadi yang punya nama tersebut. Oleh sebab itu slogan arti nama itu sering dibicarakan. Apa arti sebuah nama? Nama baik di sini, nama sehubungan dengan pribadinya. Kalau hidup pribadinya tidak benar, tidak baik, maka namanya tidak baik. Ya enggak? Coba orang yang hidupnya sering curi, namanya dapat baik, tidak mungkin namanya akan menjadi nama baik. Sebab apa? Hidupnya tidak baik. Tetapi hidup pribadi yang benar, yang baik, maka namanya itu akan baik. Itu loh
si Bejo hidupnya luar biasa. Jadi kebaikan itu ada di dalam hidupnya sesuai dengan pengetahuan firman Tuhan. Sehingga Bejo namanya itu baik. Oleh sebab itu pribadi yang hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kebaikan firman Tuhan, pribadinya punya nama. Saya pikir di lingkungan bapak-bapak dan ibu ada tetangga yang namanya dikatakan nama baik. Sebab dalam hidupnya ditunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu kalau saya bertanya kepada bapak, ibu dan saudara, siapa yang tidak kenal nama Esther? Bukan keponakannya Pak Teguh ya. Esther di dalam Alkitab. Siapa yang tidak kenal nama Esther yang ada di dalam Alkitab? Kalau belum pernah baca buku Esther, maka dia tidak kenal nama Esther di dalam Alkitab. Tetapi kalau pernah baca bahkan berkali-kali, maka dia akan mengerti Esther sebenarnya itu siapa. Esther dapat diangkat menjadi seorang ratu atau pengganti Ratu Wasti. Apa? Permaisuri dari Raja Ahasverus. Dan juga Esther dapat menyelamatkan orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan, yang seharusnya mereka semua akan dibunuh, tetapi menjadi tidak dibunuh, selamat bersama dengan pamannya Mordekai dan Esther sendiri. Sebab apa? Sebab nama baik Esther pada saat dia belum diangkat sebagai ratu, dan sesudah dia diangkat menjadi ratu atau permaisuri dari Raja Ahasverus. Mengapa Esther namanya bisa baik seperti itu? Dengan nama yang baik tersebut, Esther sendiri diberkati. Dengan nama baik tersebut, orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan juga diberkati. Sebab tidak harus mati, masih tetap hidup di tempat tersebut. Sebab Esther yang merupakan anak angkat dari Mordekai, karena bapak ibunya sudah meninggal, dia hidup di tengah-tengah keluarga. Dia taat kepada pamannya Mordekai, dan dia setia di tengah-tengah keluarga tersebut. Itu karena dia hidup di dalam firman Tuhan. Demikian pula pada saat dia bersama-sama dengan perempuan-perempuan lain untuk melamar menjadi seorang ratu, permaisuri dari Ahasverus, Raja Ahasverus. Di dalam penampungan bersama dengan perempuan-perempuan lain, di dalamnya ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Esther taat dan setia dengan peraturan-peraturan yang ada. Pada saat yang terakhir,
di satu tempat di mana dia akan dihadapkan kepada Raja Ahasuerus. Maka setiap perempuan yang akan dihadapkan itu bisa meminta apa saja agar pribadinya itu menjadi menarik, agar pribadinya itu menjadi tambah elok dan raja itu menjadi terkenal. Memang ada yang minta kalung, gelang, mungkin perhiasan lain atau wangi-wangian yang bisa menarik orang lain. Ada yang mereka minta. Tetapi bagi Esther, apakah dia meminta seperti perempuan-perempuan yang lain? Tidak. Dia menerima apa adanya, peraturan yang ada di tempat tersebut yang dia lakukan. Sehingga pada saat dia menghadap kepada raja, dia satu-satunya perempuan darah yang dipilih oleh raja. Memang cantik, tetapi seseorang yang cantik belum tentu cantik di dalam hati. Raja bisa melihat kalau Esther memang parasnya cantik, melebihi dari perempuan-perempuan lain, tetapi dia mengerti juga kalau hatinya cantik. Sehingga raja memutuskan Esther untuk dijadikan ratu dan dipakaikan mahkota ratu sebagai pengganti Wasti. Itu terjadi sebab apa? Sebab Esther di dalam hidupnya memang dia hidup benar di hadapan Allah. Kita nggak tahu Esther pada saat dia ada di tempat pembuangan, apakah dia kaya, apakah dia punya harta. Saya berpikir orang ngungsi, orang ada di tempat lain, biasanya untuk kaya, untuk punya harta itu sulit. Tetapi setelah dia diangkat menjadi seorang ratu, pengganti Ratu Wasti, maka dia paling tidak dia akan punya harta. Dia bisa kaya. Dia diberkati. Tidak hanya itu, merupakan satu perkara yang penting bagi orang-orang Yahudi. Melalui Esther yang sudah diangkat menjadi ratu, bisa menolong kepada orang-orang Yahudi yang ada di tempat pembuangan. Sehingga seharusnya mereka akan dibunuh, tetapi menjadi tidak dibunuh. Esther dan pamannya bersama orang-orang Yahudi bisa hidup bersama-sama di tempat pembuangan. Orang lain diberkati melalui Esther yang hidup di dalam firman Tuhan. Saudara yang kekasih, nama baik itu penting dan perlu. Nama baik, hidup benar di dalam firman Tuhan itu penting perlu. Sebab apa? Dapat memberkati di dalam hidupnya, dapat memberkati orang lain. Oleh sebab itu di dalam dunia usaha, seorang pemilik toko kalau namanya itu baik terhadap lingkungan, demikian pula orang-orang lain, maka akan banyak orang berdatangan dan berbelanja di tokonya, membawa berkat
nama baik tersebut. Seorang pemimpin yang punya nama baik, maka bawahannya itu akan menghargai dan menghormati kepada pemimpin. Jemaat yang punya nama baik, mungkin banyak jemaat lain yang hilang dan ingin berkunjung, minta kesaksian apa yang dilakukan di dalam hidupnya. Jadi nama baik itu bisa membawa berkat, bisa membawa harta, bisa membawa kekayaan. Oleh sebab itu, marilah di dalam hidup kita hidup dengan rendah hati dan kita hidup dengan menghargai orang lain, sehingga orang-orang yang ada di lingkungan kita, mereka bisa berkata, kita punya nama baik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dalam ayat 1b, dikasihi orang. Firman Tuhan berkata, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Perak dan emas itu baik dan harganya itu mahal. Tetapi dikatakan di sini dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Apa artinya di dalam hidup kita? Nggak perlu punya perak, nggak perlu punya emas. Yang penting kita dikasih orang. Apa demikian? Tidak. Perak dan emas tetap berharga, tetap baik. Tetapi dikasih orang lebih berharga, lebih baik daripada perak dan emas. Punya perak dan emas tidak akan dapat menumbuhkan sifat dikasih orang. Tetapi dikasih orang dapat membuahkan berkat di dalam hidupnya. Jadi dikasih orang di sini bukan, kalau orang-orang dulu seperti saya, mungkin juga Bu Febi, bukan sebab karena dukun ya atau klinik. Jadi saudara kalau tahu seperti artis itu apakah dia lugu begitu saja di dalam dia berperan, di dalam dia berpenampilan? Tidak. Sebenarnya banyak di antara mereka yang pakai susu dengan bantuan dukun, sehingga pada saat dia tertawa bisa menarik orang. Pada saat dia menampilkan wajahnya itu bisa menarik orang. Nah, untuk yang kedua ini dikasih orang itu bukan sebab karena itu dan itu tadi, tetapi memang melalui pribadinya itu dikasih orang. Jadi pribadi tersebut memang merupakan satu objek sebab ada daya tarik dari pribadi tersebut. Sehingga orang lain datang
dan dapat mengasihi kepada dia. Ilustrasi yang saya sampaikan di sini seperti Pulau Bali yang dikatakan Pulau Dewata, pulau wisata. Banyak orang mancanegara dalam negeri datang berwisata ke Pulau Bali tersebut. Sebab apa? Sebab Pulau Bali itu punya daya tarik. Dari segi apa? Dari segi tempatnya itu menarik. Seperti pantai Sanur, pantai Kuto, lalu daerah yang dinamakan Bedugul, tempat-tempat itu. Lalu dari segi budaya ada juga yang menarik, tari Bali. Itu tari yang terkenal. Tidak hanya sampai seluruh Indonesia, tapi sampai ke mancanegara. Bahkan ada orang-orang pribadi mancanegara yang mereka senang menarikan, tidak melihat, tapi menarikan. Jadi tariannya itu menarik, tari Bali tersebut. Juga seperti sabung ayam. Ini merupakan budaya yang menarik. Kalau kita melihat di sini ada orang sabung ayam, ya paling-paling waktunya lama, baru ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi di Bali, kalau sabung ayam, kakinya itu dikasih pisau. Jadi pada saat kaki itu menerpa kepala atau leher ayam musuhnya, maka leher itu bisa putus atau kepala itu bisa ada lukanya. Sehingga orang melihat itu seperti tertegun. Jangka pendek, bukan jangka lama, sudah ada yang kalah, sudah ada. Lalu dari segi keyakinan, itu di sana ada istilah, ada karma. Jadi orang yang berbuat jahat, itu Allah akan memberikan hukuman. Ini merupakan satu keyakinan yang diketahui bagi orang-orang yang akan datang wisata ke tempat tersebut. Sehingga pada saat mereka wisata di Bali, ya dia tidak berani berbuat jahat. Sebab apa? Ada karma. Dia akan, mungkin orang lingkungan nggak tahu, tapi Tuhan yang punya karma itu akan tahu. Sewaktu-waktu akan ada. Sehingga dengan adanya daya tarik ini, itu Pulau Bali menjadi wisata yang bisa menguntungkan. Low battery, please charge. Tidak hanya masyarakat yang ada di sana, masyarakat Bali sendiri, tapi bagi daerahnya itu juga diberkati. Lalu yang ketiga itu di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang 9 yang berkata demikian firman Tuhan, orang yang baik hati akan Low battery, please charge. orang yang baik hati akan diberkati. Kalau ada orang yang baik hati, biasanya berkat tidak untuk sendiri, tetapi orang lain agar menikmati berkatnya. Mungkin Low battery, please charge.
Mungkin saya pakai mic ini. Ini. Bagus baterainya Pak. Baterainya bagus. Oh iya, ini diberkati. Kalau ada orang yang baik hati, berkatnya tidak untuk sendiri, tapi orang lain juga akan diberkati. Sifat baik hati muncul sebab apa? Sebab orang tersebut hidup di dalam firman Tuhan dan menyadari bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Ya enggak? Memberi itu lebih baik daripada menerima. Ya enggak? Atau menerima lebih baik daripada memberi. Tidak ya, memberi itu lebih baik daripada menerima. Sebab akan ada satu keyakinan bahwa apabila memberi maka Tuhan akan memberi gantinya. Itu keyakinannya. Dan mengerti bahwa segala sesuatu Allah yang punya. Apa yang dimiliki, yang memberi adalah Tuhan. Jadi dengan ada minumlah, saya nggak bisa bicara dengan teratur ya, nggak apa-apa. Yang penting kita mengerti firman Tuhan. Nah, untuk ilustrasi ini di dalam Alkitab ada Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35, yaitu seorang Samaria yang baik hati. Dikatakan di dalam firman Tuhan tersebut ada orang yang pergi dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah perjalanan itu dirampok, dikeroyok oleh penyamun. Hartanya diminta semua habis. Lalu tubuhnya dianiaya sampai dikatakan setengah mati. Jadi dia berada di jalan dan berada di dalam derita. Hartanya sudah hilang, tubuhnya sendiri menderita. Lalu dikatakan ada seorang imam yang lewat. Dia melihat dan tahu, tetapi imam tersebut tidak datang untuk menolong. Hanya melihat, hanya dia tahu, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Lalu ada juga orang Lewi yang ini kalau di dalam Alkitab dikatakan tokoh agama. Dia lewat tempat tersebut, tahu dan melihat orang yang dirampok itu dalam keadaan menderita, tergeletak di jalan. Tapi dia tidak mendatangi orang yang dirampok tersebut. Dia pergi meninggalkan tempat itu. Lalu dikatakan ada orang Samaria yang lewat di tempat itu, melihat dan tahu orang yang dirampok tersebut dalam keadaan menderita, tergeletak di jalan. Lalu dia menyeberang, merawat, membersihkan lukanya dengan minyak. Lalu setelah dirawat, setelah bersih, diambil, dibawa, ajak naik keledai, lalu dibawa ke rumah penginapan dan disuruh menginap di tempat tersebut. Semalam dia menemani dan merawat
orang yang dirampok tersebut. Dan paginya dia memberikan uang 2 dinar kepada pemilik rumah penginapan, dan dia berkata, apabila uang ini nanti kurang untuk merawat dan menghidupi, nanti saya pulang akan saya ganti untuk tambahan. Saudara yang terkasih, apa motif orang Samaria ini bagi orang yang dirampok tersebut? Apakah motifnya? Apakah dia ingin dihargai orang-orang yang ada di lingkungan? Apakah dia ingin nanti orang yang ditolong itu akan membalas jasa? Tidak. Saudara-saudara yang kekasih, motif orang Samaria ini adalah motif melakukan firman Tuhan. Kalau ini merupakan contoh dari Yesus yang digambarkan bagi orang yang bertanya tentang sesama manusia itu siapa, mengasihi sesama manusia itu siapa. Artinya yang digunakan oleh Yesus sebagai gambaran ini adalah memang terjadi. Jadi orang Samaria tersebut